Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati Ayahanda Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Ayahanda Dr. Haji Maratua Simanjuntak. Yang saya hormati Ketua Bidang Kerukunan Antar Umat Beragama, Ayahanda Dr. Randus Hatta Sregar, MSH MSI. Yang saya hormati Sekretaris Bidang Ayahanda Dr. Randus Tengku Darmansyah MA. Selanjutnya tak lupa saya juga hormati Ketua Komisi dan Sekretaris Komisi Kerukunan Umat Antar Beragama, yaitu Profesor Dr. Haji Muhammad Yahfiz MAG dan Abanganda Irham Jamiah Hasibuan SE. Pada kesempatan ini sudah sepatutnya kita memanjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Rabbul Jalil yang telah memberikan kita kesehatan dan keselamatan. Pada saat ini kita bertemu dalam acara podcast yang dikelola oleh Komisi atau Bidang Kerukunan Antar Umat Beragama Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya selawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang insya Allah mendapat syafaat yaumil akhir kelak nanti. Kita akan berdialog kepada narasumber Bapak Dr. Haji Irwansyah. Beliau adalah Wakil Ketua Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Baik, dalam kesempatan ini kita akan mengambil topik peran generasi muda dalam membangun Islam wasatiyah di era digital. Kalaulah boleh kami ketahui, Bapak tolong kemukakan beberapa gagasan bagaimana peran generasi muda Islam dalam membangun Islam wasatiyah di era digital ini. Tentunya kita merasa terhormat ya hari ini bisa menjadi narasumber ya di podcast Dialog Islam Wasatiyah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi uswatun hasanah amma ba' rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Sama kita hormatin Ayahanda Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara Dr. Haji Maratua Simanjuntak dan seluruh pengurus ya MUI Provinsi Sumatera Utara. Salam hormat kita kepada Ketua Bidang dan Sekretaris Bidang ya, Kerukunan Antar Umat Beragama dan seluruh anggota Kerukunan Umat Antar Agama ya di Provinsi Sumatera Utara. Baik, mari sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bisa berdialog ya, memberikan kontribusi terbaik untuk generasi bangsa ini. Semoga kita tergolong hamba-hamba Allah yang bersyukur dan hamba Allah yang senantiasa mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam mari sama kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah kita adalah umat
yang senantiasa konsisten dalam melaksanakan sunnahnya, dan insya Allah kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nantinya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau kita Pak Rusli berbicara tentang generasi muda ya dalam membangun Islam wasatiyah ya di era digital. Nah, tentunya perlu kita pahamin ya, anak-anak muda kita ini kan beda stylenya, beda komunitas, dan mereka itu lahir kan di zamannya, bukan di zaman kita ya. Iya, Pak. Kalau di zaman kita ini belum ada kecanggihan teknologi ya digital pada hari ini. Tapi mereka lahir di tengah-tengah digital ya, kecanggihan informasi ya, digitalisasi, dan mereka lebih berinteraksi ya, menggunakan gadgetnya, menggunakan handphonenya ya, menggunakan media sosial untuk bisa berkomunikasi. Jadi mereka berkomunikasi itu menggunakan gadgetnya itu. Ya, jadi tidak langsung bertemu langsung, bertatap muka langsung. Dengan pengikut-pengikutnya luar biasa ya. Apa istilahnya itu kalau kita di media sosial itu sekian ribu apa nama itu? Followernya ya. Followernya sekian ribu. Nah, tapi hari ini kita hadir memberikan pencerahan kepada generasi-generasi muda ya tentang pemahaman Islam wasatiyah itu. Supaya apa? Supaya generasi muda kita ini tidak salah dalam memahami beragama itu. Ya, agama itu sangat penting. Agama itu akan menjadi kontrol ya bagi mereka agar mereka tidak melakukan kesalahan yang dilarang ya, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala, diajarkan ya tentang pengetahuan tentang hukum-hukum Islam agar mereka tidak salah. Nah, pertanyaannya begini, apa itu Islam wasatiyah? Nah, secara definisi Islam wasatiyah itu adalah konsep moderasi, ya, keseimbangan dan jalan tengah dalam beragama. Nah, ini dia. Jadi supaya mereka ini tidak ekstrim ya dalam berpikir. Karena agama itu kalau kita ambil dari bahasa Sanskerta A dan Gama. A artinya tidak dan Gama artinya kacau. Jadi agama itu agar mereka tidak kacau. Jadi dengan adanya pemahaman agama dan pemahaman itu harus kita tarik dari dialog kita ini Islam wasatiyah itu. Jadi tidak ekstrem kiri, tidak ekstrem kanan. Jadi mereka bisa menerima Islam itu, ajaran Islam itu dengan benar. Jadi Al-Quran itu bisa mereka pahami dengan benar. Quran dan hadis itu bisa mereka pahami dengan benar. Ya. Kenapa? Karena sekarang kan banyak hoax, berita-berita yang tidak tepat, ya bisa multitafsirkan, bisa disalahpahamin. Akhirnya mereka salah dalam memahamin suatu konteks. Jadi berita-berita hoax itu bisa terkanter dia dengan pengetahuan Islam wasatiyah itu, ya supaya tidak anarkis, supaya mereka bisa menerima ajaran itu dengan baik. Karena pendekatan kita itu dengan mereka itu harus pendekatan yang humanis, dan kita juga bisa bisa masuk ya dengan gaya mereka, dengan dunia mereka, agar kita bisa memberikan pencerahan. Nah, kalau kita nggak bisa masuk di dunia mereka, macam mana kita berikan pencerahan? Ya kan? Nah, contoh azan berkumandang, itu azan itu fungsinya apa? Memanggil. Ya memanggil. Allah panggil kita. Ya kan, kalau Allah panggil kita, Allah yang memberikan kehidupan bagi kita, Allah yang memberikan kesehatan bagi kita, masih Allah panggil kita, kita nggak mau datang. Kan begitu. Jadi Allah memanggil kita itu agar kita melaksanakan perintah Allah. Nah, jadi paling tidak dengan bahasa-bahasa yang humanis itu mereka bisa pahamin. Ya kan? Allah memberikan rahman dan rahimnya, kasih sayangnya kepada kita semua. Masih kita telah diberikan kasih sayangnya, kita tidak mau melaksanakan perintah Allah gitu kan. Jadi handphone kita ini ya berisi dengan nama-nama, nomor-nomor ya orang-orang yang selama hari menghubungi kita. Mereka menghubungi kita, kita angkat dan kita telepon mereka, kita hello kan. Masih Allah yang manggil kita, kita nggak mau melaksanakannya. Jadi
Itu yang perlu kita pahamin, Pak Rusli ya, agar mereka itu bisa menjadi generasi Qurani, generasi yang memiliki tanggung jawab dalam dirinya, tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala, tanggung jawab untuk melaksanakan perintah dan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir itu sebagai pengantar awal. Baik, Pak Irwan telah memberikan ya mukaddimah di awal. Jadi kira-kira bagaimana generasi muda dapat menjadi pelopor penyebaran nilai-nilai Islam wasatiyah di era digital ini, Pak Irwan? Bagaimana Pak Irwan? Baik, begini ya. Yang pertama, kita memberikan pemahaman apa itu Islam wasatiyah. Ya, agar mereka tidak tercekokin dengan pemahaman yang salah gitu. Jadi kita diajak mereka berdialog ya, supaya mereka itu bisa bisa bersama dengan kita berdialog tentang ajaran agama, berdialog tentang persoalan-persoalan agama ya, berkait tentang kehidupan adik-adik atau generasi muda sekarang gitu. Jadi yang pertama itu berdialog. Kita ajak mereka berdialog. Nah, baru yang kedua kita berikan pemahaman. Ya, kita beri pemahaman supaya mereka itu mendapatkan informasi yang tidak salah. Ya. Jadi ada referensi yang mereka baca, ada tuntutan panutan ya, ada panutan yang mereka akan bisa berkonsultasi ya. Ada Pak Rusli? Ya, panduan lah ya. Berdialog ya, supaya mereka diberikan pemahaman itu. Karena sekarang ini kan mereka ya tanda petik ya tidak lagi bertemu dengan seperti kita dulu ya, kita ada ikatan remaja masjid gitu ya. Kalau sekarang kan mereka sudah ketemu-ketemunya di kafe-kafe ya kan, di tempat-tempat ya hiburan-hiburan gitu. Jadi itu sekarang yang tempat-tempat mereka. Jadi bagaimana kita tempat kebiasaan mereka itu kita robah. Jadi masjid itu salah satu tempat yang bisa mewadahi mereka gitu. Supaya mereka itu bisa merasa nyaman gitu ya. Ya kan, dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Karena ada di remaja itu ya. Jadi dibuat acara Isra Mi'raj, Maulid Nabi, Tahun Baru Islam gitu kan. Supaya mereka dekat dengan Allah, dekat dengan ajaran-ajaran Islam itu. Supaya mereka tidak salah dalam melakukan suatu perbuatan. Dan kalau kita lihat sekarang ini kan, generasi muda sekarang ini kan tak lagi melihat nilai-nilai itu. Yang kalau sudah suka ya suka, mainkan aja gitu. Ya kan? Nah, jadi agak susah kita mengkontrolnya. Tapi dengan berdialog, dengan menyampaikan dakwah yang secara pelan-pelan, lembut kepada generasi muda sekarang ini, insya Allah Allah berikan hidayah kepada mereka. Gitu. Baik, kalau tadi kita bicara tentang generasi muda sebagai pelopor yang sudah dijelaskan tadi, kira-kira timbul pertanyaan, bagaimana tantangan terbesar generasi muda dalam menjaga sikap moderat di tengah maraknya konten ekstrim dan provokatif di media sosial? Nah itu yang perlu dipahamin itu. Ada pemahaman dasar sebenarnya harus mereka pahamin gitu. Ya kan? Karena kecanggihan informasi yang hari ini, digitalisasi yang pada hari ini itu susah kita kontrolnya. Informasi-informasi yang masuk, ya berita-berita yang masuk, video, flyer, apa semuanya itu kita susah mengontrolnya. Tapi dengan kita memberikan pemahaman ya tentang nilai-nilai agama itu, ya, yang pada akhirnya kita bisa memberikan pemahaman kepada mereka, dan itu nanti yang akan menjadi kontrol bagi mereka. Gitu. Ya, karena kita nggak bisa kita nafikan ya. Itulah dunia mereka.
Mereka bisa hidup sendiri, ya, dengan menggunakan gadgetnya, dengan handphonenya. Dia bisa berinteraksi kepada siapapun, lintas daerah, lintas provinsi, lintas negara, ya kan? Walaupun keberadaannya sendiri, ya, dengan sahabat yang ribuan orang di medsos itu, ya kan? Ya. Tapi dia hidup dengan kesendiriannya gitu. Oh gitu ya Ustaz. Ya. Jadi bertemannya banyak temannya di dunia di medsos, tapi dia hidup dengan sendirinya gitu. Jadi dia berdialog, berdiskusi, ya, dengan dunia digitalnya. Ada WhatsApp, apa lagi itu? Ada Instagram ya? Apa lagi itu? Apa lagi? Ada Messenger, apa lagi? Ya, Facebook. Ini itu kan mudah sekali terpengaruh gitu. Ya, jadi generasi muda kita ini kan peka dengan perkembangan teknologi. Mereka cepat itu memahaminya. Apapun yang muncul, mereka cepat mengetahui dan dapat cepat mereka melakukan, ikut ya dia perkembangan itu. Apalagi sekarang zaman AI gitu kan, semuanya bisa dirubah dengan AI gitu ya. Jadi itulah kecanggihan teknologi dan itu nggak bisa kita pungkirin. Tapi paling tidak kita sampaikan keberadaan kita sebagai manusia harus bermanfaat kepada orang lain. Rasul dalam hadisnya mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi manusia yang terbaik itu manusia yang bisa ya menjadi yang terbaik untuk orang lain, berdampak positif untuk orang lain, kemanfaatan untuk orang lain. Jadi keberadaan mereka itu sesungguhnya sebagai agent of change, agen perubahan. Ya kan? Perubahan maksudnya apa? Perubahan untuk menjadi yang terbaik. Jadi generasi Qurani, generasi diamond generation, golden generation. Generasi yang akan disiapkan menjadi pemimpin-pemimpin umat. Jadi tokoh-tokoh masa yang akan datang. Jadi pemimpin-pemimpin masa yang akan datang. Dan ini harus kita pahamin. Karena Indonesia ini kan salah satu negara yang di dalamnya itu banyak agama yang diakui oleh negara. Paling tidak ada 6 agama yang di situ yang diakui oleh negara. Maksudnya apa? Dengan adanya agama itu, maka semakin baguslah kehidupan berbangsa dan bernegara. Kenapa? Dalam agama itu ada ajaran. Jadi Islam Wasatiyah itu menghadirkan pemahaman yang tidak salah dalam pemahaman beragama. Ya. Gitu. Jadi kalau begitulah Pak Irwan, bagaimana kita mengkorelasikan antara konten-konten tersebut, konten ekstrem dan provokatif di media sosial menjadi penyeimbang semangat dakwah dengan sikap toleransi, menghormati terhadap perbedaan. Bagaimana cara anak muda menyikapi hal tersebut? Nah, dengan gaya mereka, tentunya mereka menyikapi kita dengan mereka itu berbeda. Ya, jadi kalau yang sifatnya digital, itu memang mereka di situ gitu. Ya, dunia medsos. Ya. Menyeimbangkan dengan semangat dakwahnya bagaimana Ustaz? Nah, jadi bagi mereka-mereka yang sudah kita berikan pemahaman tentang Islam Wasatiyah itu, maka ini akan bisa menyeimbangkan. Mereka bisa tahu, oh yang ini yang salah ini dan ini yang benar. Oh yang ini yang benar dan ini yang salah. Kalau tidak ada pemahaman yang utuh tentang agama, hukum-hukum Islam, tentang Islam itu, ya kan? Maka mereka nggak akan bisa menyimbangkan itu. Salah buruk itu kan perspektif apa sekarang? Ya, kalau perspektifnya agama, maka Quran dan Sunnah sebagai dalilnya. Kalau perspektifnya salah dan benar itu hukum, ya hukum yang akan melihat apakah dia pelanggaran pidana, pelanggaran perdata, apakah itu pelanggaran-pelanggaran lain. Jadi perspektifnya berbeda. Kalau perspektifnya hukum, ya hukum, hitam dan putih, gitu ya, salah dan benar. Tapi dalam perspektif agama itu ajaran. Agama itu diturunkan kepada umat, diajarkan kepada umat melalui Nabi Muhammad SAW. Itu apa? Untuk menyempurnakan akhlak manusia, untuk memberikan pemahaman tentang bertuhan, tentang beragama.
Ya kan? Ada etika-etika yang harus dijaga, ada perilaku-perilaku yang harus diperhatikan. Nah, itu yang perlu kita sampaikan kepada adik-adik generasi muda itu. Ya, karena mereka itu tidak mudah juga menerima apa yang kita sampaikan kalau kita tidak mengikuti gaya mereka gitu. Ya kan? Ya. Jadi kita ikutin gaya mereka, tapi dalam arti tanda petik kita memberikan pemahaman kepada mereka. Ya kan? Ya. Beda tongkrongan kita dengan tongkrongan mereka. Kalau kita mungkin lebih cenderung kita tongkrongan kita di masjid, ya, di majelis taklim, ya kan, di kantor MUI. Ya. Kalau mereka tongkrong mereka itu di kafe-kafe. Nah, jadi bagaimana suasana kafe itu juga bisa menjadi suasana yang Islami gitu ya. Tapi itu belum kita ketemukan ya. Ada azan, masuk waktu azan, ada suara azannya gitu. Tapi itulah kehidupannya. Tapi paling tidak ya semangat kita untuk memberikan kontribusi terbaik kepada generasi-generasi muda ini untuk menyampaikan ya kulihak walau kana muron yang baik ya, yang benar walaupun susah menyampaikannya. Tapi paling tidak kita telah berupaya semaksimal mungkin memberikan pencerahan kepada generasi-generasi muda kita ini yang cenderung dunia mereka itu dalam dunia digitalisasi. Begitu baik, Pak Rusli. Ya baik Pak Irwan. Kalaulah begitu, apalah bentuk nyata praktik Islam wasatiyah yang diterapkan oleh mahasiswa dan pelajar dalam kehidupan sehari-hari? Nah, begini ya, langkah aksi yang perlu kita lakukan itu literasi digital, ya. Jadi bagaimana mereka memberi kemampuan mereka untuk memahami, ya, menganalisis dan mengevaluasi informasi digital, ya. Ya paling tidak dengan literasi digital ini berikan pencerahan kepada mereka, ya. Jadi kalau era digital ya generasinya dan langkah yang kita lakukan ya literasi digital gitu. Ya kita membuat informasi, kita sampaikan apa yang bisa kita lakukan ya dengan konten-konten yang terbaik, baik di TikTok, baik di YouTube, apa lagi kira-kira. Nah, jadi kita sampaikan kepada mereka. Jadi mereka itu lebih mudah mendapatkan pemahaman ya dengan dunia-dunia kayak itu, melihat TikTok, ya kan, ya YouTube, daripada mereka datang mendengarkan, sulit bagi mereka. Dan sekarang kita agak sulit melihat generasi-generasi muda itu datang ya untuk mendengarkan pengajian, ya kan, datang untuk mendengarkan ceramah Maulid, Isra Mi'raj gitu. Ya, ada juga, tapi tidaklah sebanyak mereka di dunia digital itu ya melihat konten-konten itu. Ya, kemudian konten dakwah moderat gitu kan. Jadi kita menyampaikan dakwah itu ya kepada generasi-generasi muda itu dengan mengikuti langgam mereka gitu ya. Kalau pernah lihat ceramahnya Ustadz Jepri Al-Bukhari ya, Jepri ya almarhum ya. Dia itu sama generasi-generasi muda itu dia bisa masuk ke dunia itu, gitu ya kan. Jadi mereka itu bisa paham, mereka itu mau mendengarkan gitu, ya kan. Jadi mereka diajak untuk berselawat gitu ya, paling tidak nyanyi mereka itu diganti dengan nyanyian lagu-lagu, bukan lagu sih, selawatan lah, kan? Supaya ada nilai religi yang masuk ke hati mereka itu, ya kan. Macamnya salatullah salamullah ala toha ya rasulillah, salatullah ya salamullah ala yasin habibillah, kan kayak gitu. Paling tidak ya kita ciptakanlah ya konten-konten dakwah yang moderat ya, kemudian melawan hoax ya, dengan fakta-fakta yang benar ya. Karena kalau tidak ada filter mereka mudah terpengaruh, karena nggak tahu beda mana yang benar ini, apakah ini benar nggak ini informasinya ini, apakah yang disampaikan benar nggak ini, ya kan, mengadu domba ya gitu kan, informasi yang pada akhirnya mereka jadi frontal dalam memahami itu, jadi ekstrim dia, jadi radikal ya,
Ya kan, makna jihad. Itu harus dipahami juga itu jihad itu apa sebenarnya, ya kan? Oke, Pak Rusli. Kira-kira Pak Irwan ini ada apa kira-kira pesan penting bagi generasi muda agar tidak mudah terpengaruh oleh paham-paham keagamaan yang ekstrim? Baik, saya sapa generasi muda. Wahai generasi muda, ya, kamu adalah generasi yang dilahirkan di bumi Allah ini. Tentunya kamu punya tanggung jawab terhadap dirimu, kepada ayah, orang tuamu, kepada keluargamu, kepada bangsa dan negara. Jadi kita berharap dan kita menghimbau kepada generasi-generasi muda ini menjadi generasi-generasi yang diharapkan oleh bangsa dan negara, menjadi generasi cerdas, menjadi generasi unggul, menjadi generasi yang memiliki iman dan takwa. Iya kan? Supaya apa? Supaya mereka ini kehadirannya ya dibutuhkan oleh semua kalangan, menjadi pencerah dimanapun mereka berada, dan tentunya menjadi ya orang yang dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat, orang yang bermanfaat kepada masyarakat. Khairun nas anfahum linas. Baik, para pemirsa dimanapun saja berada, sudah panjang lebar tadi narasumber kita di acara podcast peran generasi muda dalam membangun Islam wasatiyah di era digital, yang diprakarsai oleh bidang dan komisi Majelis Ulama Provinsi Sumatera Utara, Komisi Kerukunan Umat antar umat beragama. Kira-kira Ustadz yang terakhir lah ini, Pak Irwan, yang terakhir, bagaimana terhadap generasi muda ini menjaga persatuan dan kerukunan umat dalam menjaga masa depan dan keutuhan negara ini? Baik ya. Yang terakhir lah ini. Secara simbol begini ya, kalau kita lihat di sana kan banyak brand-brand ya, banyak simbol-simbol ya kan. Kita berupaya begini, menyatukan mereka itu dengan satu ikatan. Apa itu? Islam wasatiyah. Ya kan? Dan mereka diajarkan, diberikan pengetahuan tentang Islam wasatiyah itu. Agar apa? Agar mereka tidak salah dalam memahami makna beragama itu. Ya. Jadi Islam itu kan rahmatan lil alamin. Rahmat bagi kalian alam. Rahmat untuk siapapun, dan memberikan ketenangan kepada siapapun, memberikan kenyamanan kepada siapapun. Jadi generasi muda itu harus memahami itu, ya, agar mereka menjadi acuan ya, menjadi kalau kita bilang itu ya, bisa menjadi tokoh lah di tengah masyarakat ya. Kalau bisa yang muda ke depan, mengapa harus yang tua ke depan? Kalau yang muda bisa memberikan kontribusi, ya silakan. Ya, kita berharap ya adik-adik kita yang hari ini ya, kita berharap menjadi generasi-generasi yang mampu ya memahami makna Islam wasatiyah itu, mampu memahami agama yang sesungguhnya, dan meyakinkan mereka bahwasanya mereka itu adalah makhluk yang Allah ciptakan, hamba Allah ya, yang di muka bumi ini, dan tentunya mereka harus pahamin ada kewajiban yang harus dia lakukan ya. Jadi Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi semuanya bernilai pahala. Semuanya bernilai ya pahala dalam apa yang kita lakukan, dalam apa yang kita perbuat. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Dengan berakhirnya pertanyaan dan jawaban terakhir tadi, maka berakhirlah pertemuan kita di acara podcast kali ini. Saya undur diri sebagai moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.